Sehat Pak? Ibu sehat? Para guru, para alim, para ulama, para masyayikh, para abuya yang hadir dan duduk bersama kita pada subuh hari yang berbahagia ini, tak sanggup mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Mana bapak yang ajar puasa? Sang diambil alih sama supir dua, selesaikan dengan baik. Sehat-sehat para guru-guru kami, Bapak Ketua Masjid Al-Kausar Tiban Kampung, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Ini kali keberapanya aku datang kemari Pak? Kali keempat. Luar biasa, masjidnya makin bagus, jemaahnya makin rame, imamnya pun itu aja. Iya, enggak besar-besar, sama macam saya, tapi sehat beliau ya, ini luar biasa dia. Antum tuh tak besar satu aja masalah, besaran batu cincin antum. Sehat-sehat ya Pak Imam, ini luar biasa, masih muda, bacaannya bagus Pak Bu. Inilah yang harus kita jaga, agar sekiranya anak-anak muda ini mampu menggantikan kita yang nanti sudah tua-tua ini untuk memimpin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hangat ada. Ya. Ini meja sebesar ini cuma minum aja ini Pak. Allah Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu syuruk jam 5.57, jam 6 kurang 3 menit ya Pak. Baik. Hidup ini Pak Bu enggak ada alasan bagi kita untuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, itulah yang terbaik menurut Allah yang Allah berikan kepada kita. Kau suka tak suka, kau mau tak mau, kau siap tak siap, ini yang terbaik dari Allah untuk kita. Betul. Berapa banyak hari ini orang yang Allah kasih mata bisa melihat. Berapa banyak hari ini Allah yang kasih telinga bisa mendengar. Berapa banyak hari ini Bu, orang yang Allah kasih kaki untuk bisa berjalan. Berapa banyak hari ini Allah kasih manusia mulut untuk berbicara. Tapi banyak di antara kita yang kadang-kadang lalai ketika dititipi kenikmatan itu dari Allah. Ketika dikasih kaki, panggilan azan berkumandang, pura-pura lumpuh. Tapi bantuan datang, dia orang pertama pula nyampe. Ini menipu Allah namanya. Berarti dia kufur nikmat. Maka selaku kita hamba Allah agar tak kufur nikmat ni, apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaan kita hari ini Pak Bu, itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Wajib bagi kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ciri orang yang syukur itu, kalau dia semakin dekat sama aku, syukur sama aku, ku tambah, kata Allah. Tapi kan kategori syukur itu kan syukur yang bagaimana kan, yang membuat nikmat itu ditambah Allah kan gitu kan. Syukur yang ketika dititipi nikmat itu kita gunakan untuk ibadah sama Allah. Itulah yang menyebabkan la azidannakum tuh Pak. Itulah yang menyebabkan yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau dia dititipi, tak dibuat untuk Allah, tak dibuat untuk ibadah, inilah yang kufur nikmat. Kasih sehat, rumah dekat masjid, panggilan azan berkumandang tapi tak datang, kufur nikmat dengan nikmat sehat. Sehingga dia menganggap sholat ini ya ibadah yang biasa-biasa aja, nggak usah dikerjakan. Hari ini kan kita berani meninggalkan ibadah kepada Allah karena kita nggak ditunjukkan Allah akibatnya, Pak. Kita nggak ditunjukkan Allah konsekuensinya, balasannya. Betul. Mulai berdatangan ibu-ibu nih. Iya. Tapi yang tua-tua pula yang ku tengok yang datang ibu-ibu. Ya Allah. Ibu ini dulu gadis, cuma 50 tahun yang lalu ku tengok. Ya. Kita ini kenapa begitu mudah dengan lalai meninggalkan ibadah kepada Allah? Karena Allah nggak nunjukkan langsung balasannya sama kita, Pak. Jadi kita dengan mudahnya meninggalkan ibadah itu sama Allah, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Dengan mudah kita meninggalkannya, melalaikannya. Kenapa? Allah nggak nunjukkan langsung balasannya sama kita. Gini, ayo kita mikir dulu, mikir. Nyengir tapi mikir. Umpama ini umpama. Saya umpamanya naik pesawat pagi ini berangkat ke Kuala Namu umpamanya. Pesawat jam 7. Kira-kira aku dari rumah jam berapa, Pak? Bapaklah dulu naik pesawat jam 6, jam 7 pagi hari ini flight jam 7. Jam berapa bapak dari rumah? Ada jam 4, 2 jam sih. Iya, aku gak perkara urusan jauh rumahmu. Dari rumahmu lah kira-kira umpamanya. Kalau dari sini, cobalah bapak, Pak. Pak Regar lah dulu, Pak Regar. Jam 5 berarti bapak berangkat dari sini. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan. Betul, Pak Regar? Kalau ketinggalan konsekuensinya apa, Pak Regar? Kalau ketinggalan pertama konsekuensinya nggak bisa berangkat. Betul? Yang kedua konsekuensinya apa? Tiket hangus. Mana bisa balik lagi, bos? Kan gitu kan? Kalau sudah tiket hangus, tiket terbakar, nggak bisa terbang, akhirnya apa nanti? Beli tiket lagi. Beli tiket lagi. Pertanyaannya, kalau beli tiket lagi, apakah tiket itu sudah pasti ada lagi? Oh enggak. Belum tentu ada. Kan begitu. Akhirnya apa? Rusak semua acara yang sudah Pak Regar buat. Kita, Pak Bu, pesawat jam 7 mau terbang, sanggup jam 5 kita berangkat. Supaya kita nggak terlambat pesawat. Karena apa? Kita tahu akibatnya. Kalau terlambat putus, nggak bisa terbang. Beli tiket baru belum tentu lagi ada, kan gitu kan kira-kira kan? Betul kan? Karena kita tahu, makanya kita sebelum jam 7 itu harus sudah berangkat dari rumah. Hari ini begitu kita dengan ibadah ini. Kenapa hari ini orang banyak melalaikan ibadah? Karena tidak tahu konsekuensinya, tidak ditunjukkan Allah langsung. Coba kalau ditunjukkan Allah langsung, wah, terseok-seok pun awak berangkat sholat subuh nih. Dengar ceramah nih, kalau tahu awak pahalanya besar, ngantuk-ngantuk pun ditahankan. Bersandar di tiang masjid itu pun jadi. Ya kan tuh? Tak apa-apa tuh, bantu aja tuh. Paham nggak paham ngangguk aja, yang penting cepat selesai. Dan gara-gara satu orang nggak paham, yang lain paham, ulang-ulang lagi kan?
orang itu begitu lalai hari ini karena tidak Allah tunjukkan langsung akibatnya dari melalaikan ibadah itu. Jadi kita menganggap ibadah itu adalah hal yang gampang. Ini yang orang menyebabkan diri orang manusia ini kufur nikmat. Tapi kalau dia syukur kepada Allah, dititipkan nikmat hidup, dia akan tetap datang walaupun tidak ikut sholat subuh, yang penting dengar ceramah. Ya kan, Nek? Ya. Ustadz, bukan maksud kami nggak ikut mau sholat subuh berjamaah Ustadz, jadi kami bermake up dulu. Halah. Dan nenek-nenek pun bertingkah nak bermake up lagi, nenek. Ya Allah. Maka dikasih Allah nikmat hidup, nikmat sehat ini jangan sia-siakan. Allah kan ngasih kita nikmat hidup ini karena Allah tahu kita yang datang ini orang banyak dosa ini, Pak. Ini yang datang ini orang banyak dosa ini, apalagi yang bersandar-sandar, parah betul dosanya dah. Kita nih semua banyak dosa, nggak ada kita yang datang nih tak ada dosa. Kita semua banyak dosa, karena kita sadarlah kita punya dosa, makanya kita ibadah sama Allah. Supaya apa? Dengan kita taat ibadah kepada Allah, Allah memberikan Ar-Rahman, Allah memberikan Ar-Rahimnya kepada kita. Ya kan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman kan untuk siapa aja, Bang? Mau dia sholat tak sholat, Allah kasih. Mau dia tepat waktu, mau dia terlambat, Allah kasih. Mau dia bersandar tak bersandar, Allah kasih. Ar-Rahman itu Allah kasih. Tapi Ar-Rahim, nah ini orang-orang pilihan Allah. Di saat yang lain tidur mendengkur, berselimutkan selimut yang tebal karena cuaca yang dingin. Gak hujan di sini? Gak hujan kan? Di sana tadi hujan, di Batam Center hujan. Orang semakin dingin, semakin tarik selimut. Ini kan seleksi alam. Hanya orang-orang yang mendapatkan Ar-Rahim dari Allah yang mampu untuk menyingkapkan selimutnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar, aku nggak boleh kufur nikmat, dikasih hidup ya aku untuk memperbaiki diri. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang yang beriman itu nggak pernah puas dengan amal ibadahnya, Pak. Dia akan terus memperbaiki amal ibadah. Hajaru, terus hijrah, terus berbenah, terus memperbaiki diri. Kalau ada orang beriman yang mengaku puas dengan amal ibadahnya, dipertanyakan keimanan dia itu. Berarti dia sombong dengan amal ibadah dia itu. Apa kali rupanya yang perlu kita sombongkan hari ini? Nggak ada yang perlu kita sombongkan hari ini, Pak. Yang hari ini dibilang orang kita masih muda, suatu saat kita bakal tua. Betul nggak, Pak? Yang tua-tua ini, apa baru lahir langsung begini model atuk-atuk ini? Kan tidak. Terjemur, kena hujan, kesambar petir, tua lah dia. Kita nih yang muda ini, alah Ustaz, nanti aja lah Ustaz. Kenapa kok nanti? Alah masih muda Ustaz, belum lagi mau waktunya untuk ke masjid Ustaz. Jangan sombong. Ini kan masih muda Ustaz, waktunya masih senang-senang Ustaz. Waktunya untuk senang-senang. Kalau nanti ibadah bentar aja, nanti itu waktu udah tua. Maaf, pertanyaannya satu, udah ada jaminan rupanya umurmu sampai tua? Ada rupanya jaminan umur kita sampai tua, Pak? 5 menit ke depan ada rupanya jaminan umur kita masih ada? Gak ada. Dengar ceramah awak, selesai dengar ceramah pulang meninggal, ada yang dengar. Kalau yang ceramah jarang. Ada yang dengar lah pula. Kalau yang ceramah pula, tak mungkin aku yang bercakap, aku yang rugi kan gitu. Ya benar. Nggak ada jaminan. Makanya ibadah itu dari muda, bukan pas waktu tua. Tapi kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Ustaz, dalam kitab Nasoihul Ibad itu, ibadah di waktu muda itu baik. Memang baik ibadah di waktu muda. Ibadah di waktu tua memang baik, tapi jauh lebih baik ketika kita beribadah ketika dari masa muda, Bang. Karena mati itu nggak nengok umur, mati itu nggak nengok jabatan, mati itu nggak nengok status. Asalkan sampai selesai, bersembunyi pun awak di lubang semut sekalipun,
di balik benteng yang kokoh sekalipun, kata Allah, kalau sudah ajal itu datang. Gak usah sombong, masih muda Ustaz, belum mau ke masjid Ustaz, masih senang-senang Ustaz. Jangan sombong, masih muda. Banyak anak muda sekarang ini lebih cepat dia mati daripada orang tua. Betul? Ustaz kok tahu? Tengok nanti malam Ahad tuh, yang main balap-balapan liar di jalan tuh, anak muda tuh atu-atu. Coba, pernah bapak ibu tengok atu-atu tuh main balapan liar? Nggak pernah. Anak muda. Yang mati di jalan banyak siapa? Anak muda. Maka hari ini kita yang muda-muda ini dikasih Allah kesempatan hidup ini, ya perbaiki diri kita dengan amal ibadah. Kita ini hanya seperti perantau, Pak. Hanya seperti perantau yang ketika lelah kita numpang istirahat, kita minum, kita makan, setelah kenyang, setelah hilang haus, setelah hilang rasa lelah, kita lanjutkan lagi perjalanan itu. Jadi dunia ini hanya sekedar tempat persinggahan. Maka kalau yang namanya persinggahan itu nggak ada yang menetap, nggak ada yang kekal. Yang kekal itu kapan? Nanti setelah kita kembali kepada asalnya kita. Maka kalau dunia ini tempat persinggahan, ya jangan sampai kita lebih cinta kepada tempat persinggahan dibandingkan tempat asal kita. Banyak orang sekarang lebih cinta kepada tempat persinggahan daripada kampung halamannya. Kampung halaman kita mana? Kembali kepada Allah yang lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir yang dipandang Allah itu yang jauh lebih baik. Akhir yang dipandang Allah, bukan kita yang sekarang, ucap yang hari ini, yang dibilang orang-orang baik, kata orang, kata Allah belum tentu, kan gitu Pak. Pak Imam, kata orang baik, kata Allah, apa sudah tentu? Belum. Pak Regar, kata Allah, kata orang baik, kata Allah, apa udah tentu baik Pak Regar? Belum tentu. Jadi tugas kita ini terus memperbaiki diri. Jangan pernah puas dengan amal ibadah kita, saudara. Kalau hanya pengakuan dari manusia kita dibilang orang baik, wah berarti belum baik. Karena yang benar-benar diakui adalah ketika Allah dengan redoknya mengakui akan amal ibadah kita. Ini yang mau kita cari. Hidup ini kita nggak usah cari pengakuan dari manusia. Capek kita cari pengakuan dari manusia. Yang ada nanti manusia kerjanya cari muka aja. Ada orang sini yang kayak gitu kerjanya. Ada orang sini yang modelnya gitu Bang. Ada Bu. Kerjanya cari muka aja ada. Datang orangnya. Kalau datang biar sekalian kuantukkan ke dinding ini kepalanya. Hidup ini nggak perlu kita cari pengakuan dari makhluk lah. Hidup nih cari pengakuan dari yang maha menciptakan makhluk. Kalau cari pengakuan dari makhluk ini capek yang ada. Sehebat apa sih pengakuan dari makhluk itu? Betul. Paling awak dapat pengakuan makhluk, awak dapat tepuk tangan aja. Wih, paten ah. Dan sehebat-hebatnya kita diakui makhluk hanya sebatas umur dia aja. Ketika dia mati, ada lagi yang ngakuin kita? Mana ada? Maka kalau hebat-hebatnya manusia mengakuin kita hanya sekadar sebatas umur dia, berarti nggak kekal pengakuan makhluk itu. Yang mau kita cari hari ini adalah pengakuan yang maha menciptakan makhluk. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke hari ini jangan karena kita terlalu cinta kepada tempat persinggahan kita, kita lupa bahwasanya kita bakal kembali kepada Allah. Maka hajaru, terus berhijrah, terus memperbaiki diri. Jangan pernah puas dengan amal kebaikan kita, dengan pernah puas dengan amal ibadah kita. Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, amal ibadah, amal kebaikan yang mana yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Harus perbaiki terus amal ibadah kita. Wajahadu fi sabilillah, kata Allah. Kalau sudah dia perbaiki amalnya, dia terus perbaiki amal ibadahnya. Wajahadu fi sabilillah. Biasanya orang yang beriman itu istiqomah. Istiqomah dia. Dia nggak kemana-mana. Asal udah itu aja dia. Kenapa? Tidak ada lagi yang dia cari pengakuan kecuali pengakuan Allah. Maka yang dia cari itu aja, istiqomah dia. Dia bekerja karena Allah, dia cari nafkah karena Allah, dia dititipkan kayanya karena Allah.
Banyak orang yang hari ini kaya, dititipkan harta, dititipkan jabatan, tapi lupa dari mana titipan itu datang. Sehingga dia kadang semena-mena, Pak. Jangan sok hebat kali awak. Sementaranya ini semua. Yang kekal itu adalah amal ibadah nanti yang akan mengikut kita ketika kita menghadap Allah. Maka istiqomahkan diri kita. Ibu di sini ikut pengajian kan? Ada pengajian ibu kan? Ada bu. Ada bu. Ibu belum sarapan bu? Enggak, kok lama sekali. Ibu belum sarapan. Gini bu, aku pun belumnya ini. Jadi kalau sama-sama belum, jangan pura-pura kau lemas. Kau di sana cuma dengar mulutku yang bercakap, iya kan aja gitu, biar cepat. Ibu di sini ada pengajian. Nah kan gitu, jangan kau bentak-bentak kali. Kalau sudah begitu bu, istiqomahlah dari pengajian itu. Kalau sudah istiqomah dari pengajian yang awak rutin ikut itu, insya Allah akan merubah akhlak awak jadi orang yang lebih baik bu. Kok sikitnya ngomong amin? Amin. Istiqomah itulah yang akan lama-lama lambat laun itu akan merubah akhlak kita jadi lebih baik. Iya udah cukup sekali aja bolak-balik mengke iya. Tahu bu, tahu batu? Batu tahu batu? Iya aku pun tahu. Batu besar sekalipun ketika dia ditetesi air sikit-sikit ketika hujan di tempias atap rumah kita, batu yang besar itu lama-lama bisa cekung. Apa namanya? Cekung apa betul? Bolong lama-lama, berlubang dia lama-lama. Itulah makna istiqomah itu. Kalau kita rutinkan, maka kerutinan itu akan mengefek pada perilaku kita. Awak rajin ngaji, maka dengan awak rajin pengajian itu ngefeklah sama perbuatan kita. Dan itu nanti yang akan membedakan kita dengan orang yang nggak ngaji. Maka nanti ibu, kalau ibu sudah rutin ngaji, harus adalah bedanya sama orang yang nggak ngaji. Jangan ibu udah ngaji tapi nggak ada bedanya sama orang yang nggak ngaji. Kenapa? Nanti ibu diejek sama yang nggak ngaji. Apa kata yang nggak ngaji? Elah. Tiap bulan pengajian, elah. Tapi kerjaannya sama aja, kemana-mana menceritakan aib orang. Mending aku nggak ngaji, diketawai kita sama orang yang nggak ngaji. Ini umpama, kalau orang sini nggak ada ini. Nggak ada, orang Medan rata-rata itu. Orang sini nggak ada, orang Tiban ini nggak ada, orang Medan. Cuman orang Medan itu banyak pindah ke Tiban. Nah ini masalah Muslim. Ya, percuma sholat 5 waktu jengkang jengking, tapi sama aja kelakuannya. Pantang nengok gas LPG di luar rumah, di cangkingnya dibawanya juga. Berarti kita nggak ada bedanya sama yang nggak ngaji, Pak. Maka keistiqomahan itulah yang akan mengefek kepada perilaku kita. Kalau sudah kita istiqomah dengan kebaikan, sama seperti batu yang lama-lama ditetesi dengan air titisan dari atap rumah, lama-lama berlubang batu itu. Kalau kita istiqomah dengan kebaikan itu, maka kebaikan itulah yang akan nanti merubah perilaku kita jadi manusia yang lebih baik. Jelas? Kau jangan terlalu cinta kali sama tempat persinggahan ini. Kau usah terlalu cinta, biasa aja Pak. Biasa aja. Biasa aja kita. Orang cuma singgah kok. Ngapain kita? Namanya tempat singgah cuma sebentar. Ngapain kita moga-moga kali? Ngapain kita poya-poya kali? Kan gitu kan? Biasa aja. Itu perkara dunia, supaya di dunia wak dibilang orang hebat. Woi. Terus awak banyak tingkah, kadang-kadang memaksakan kehendak untuk mencapai sebuah kecapaian yang kadang-kadang kita paksakan, Bu. Supaya cantik awak paksakan, awak perawatan.
Awak putih-putih kan muka awak, muka putih, leher hitam, macam zebra cross belang-belang. Supaya dibilang cantik, awak halalkan segala cara. Hidup ini kita nggak usah mau gagali Pak, biasa aja. Ya Bu ya, bergayalah sesuai dengan keadaan aja. Di tiban kampung yang awak tinggal, nggak usah kali gaya, biasa aja. Iya, hidup ini bergaya sesuai dengan kemampuan aja lah. RW-nya kita Pak, tapi gayanya macam camat, jijik kali awak nengoknya. Iya. Iya, ada orang sini kayak gitu Pak. Ada. Banyak. Ya Allah. Iya, RW-nya dia, tapi gayanya macam camat. Iya, wih, awak nengok jijik kali awak nengok. Jalan nggak nyentuh tanah, ngambang gitu, macam kuntilanak waktu. Nggak perlu kita hidup ini gaya terlalu memaksakan kali. Gaya ini sesuai kemampuan kita. Dapat kita 2 gaya, awak 4, oleng lah. Apa nggak oleng? Pusing kepala awak memikirkan yang 2 itu. Gara-gara apa? Persinggahan yang sementara, hanya kita kejar yang namanya pujian makhluk. Jualan kemana-mana, bawa handphone sampai 3 biji. iPhone semua merek handphone. Kalau ngopi sama kawan, diletakkan handphone itu di meja semua. 3 biji handphone semua. iPhone semua handphonenya 3 biji. Tapi minta hotspot. Astaga. Kan jijik kali orang kayak gitu tuh kan. Gayanya ngeri tapi minta hotspot. Ada orang sini kayak gitu Pak. Ada. Datang orangnya. Ya Allah, taubatlah awak Bang, taubat awak Bu. Ya Allah. Maka gayalah awak sesuai kemampuan. Jangan awak istiqomah sama hal-hal yang tak elok. Istiqomahlah awak sama hal-hal yang elok ini. Ya. Hajaru, terus berhijrah, terus memperbaiki diri. Wajahadu fi sabilillah, tetap istiqomah di jalan Allah. Karena keistiqomahan itu yang akan nanti ngefek dengan perilaku dan akhlak kita. Dan kita harapkan apa? Ulaika yarjuna rahmatallah. Rahmat Allah itulah yang mau kita dapatkan. Rahmat Allah itulah yang mau kita cari. Kalau sudah kita dapatkan rahmat dari Allah, wah, udah tenang hidup kita. Udah santai kita hidup. Kenapa? Allah akan paham apa yang kita butuh. Allah akan berikan apa yang kita butuh. Maka hidup ini yang kita kejar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hidup ini dirahmati Allah, Pak, Allah redha dengan hidup kita, maka insya Allah semua akan berbuah kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau sudah hidup ini berbuah kebaikan, yang ada apa Ustaz? Manfaat aja yang kita berikan. Maka akan tegak lurus dengan apa yang dikatakan baginda Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dialah manusia yang banyak manfaat. Kenapa? Hijrahnya dijaga, istiqomahnya dijaga, maka ngefeklah dia akan menjadi kebaikan. Kalau sudah kebaikan ngefek dalam kehidupan kita, yang ada hidup ini hanyalah manfaat. Apa tanda orang yang manfaat itu? Tanda orang yang manfaat itu kalau dia datang orang senang. Bu, tanda orang yang manfaat itu kalau dia datang orang senang. Aku datang kemari, Bapak Ibu senang gak? Aku lebih bagus disenangkan dengan kejujuran walaupun itu pahit daripada disenangkan dengan kebohongan tapi tak enak. Ibu bapak senang aku datang kemari? Udah jujur-jujuran aja kita. Dari gaya senang mungkin cakep udah tak yakin begitu. Tanda orang manfaat itu kalau dia datang orang senang. Dia tak nampak kecarian orang. Mana lah Pak Ali itu ya? Gitulah. Aku tadi nyari-nyari juga, mana Pak Ali gitu kan? Karena kalau nggak sampai nampak Pak Ali, siapa yang menanggungkan lontongku nanti kan gitu kan? Siapa menanggungkan sarapan oleng juga aku tadi kan mau aku cari mana lah Pak Ali ini kan gitu. Kalau Pak Regar nggak bisa lagi diharapkan, ini udah besarung aja dia, aku tengok udah oleng sedikit ya. Jadi ya
Tanda orang manfaat itu, dia datang orang senang, dia tak nampak orang kecarian. Itulah tanda orang manfaat itu. Tanda orang hidup tak punya manfaat apa? Dia datang orang tak suka. Ngapainlah datang kawan ini? Tak apa. Bagus tak usah datang. Ada dia ni tak apa kerjaannya. Entah apa pun datang, malas sekali aku lihat muka dia ni. Gitu yang ada. Dia tak nampak datang kawan tu, tak datang. Alhamdulillah, cocoknya dia tak datang itu. Datang pun habis-habis aja itu. Umpama. Maka tanda orang yang manfaat itu, dia datang, dia hadir, orang senang, dia tidak nampak, orang kecarian. Tanda orang tak manfaat, dia datang, orang tidak senang, orang risau, dia nggak nampak, orang senang. Maka hidup ini harus banyak manfaat. Walaupun kadang manfaat yang kita buat itu tidak diakui orang, ya sudah biar aja. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Elok pun awak, tapi awak tetap dizolimi sama orang, ya biar aja. Itulah tanda orang nak dimuliakan Allah tuh. Tanda orang mau dimuliakan Allah apa? Dia banyak berbuat kebaikan, tapi banyak yang zalim sama dia. Ya, tanda orang yang mau dinaikkan, dimuliakan Allah, dia banyak kebaikan yang dia berikan, banyak manfaat yang dia berikan, tapi banyak pula orang yang zalim sama dia. Loh, gini loh. Kalau kita berbuat baik sama orang, atau orang berbuat baik sama kita, kita balas dengan kebaikan. Jelas Pak, namanya balas budi. Betul itu kan? Ada orang yang jahat sama kita, kita balas dengan kejahatan. Sah, dendam namanya. Ya kan? Ada orang, maaf, yang baik sama kita, tapi kita membalas kebaikannya dengan kejahatan. Nah, ini namanya zalim. Orang baik sama awak, tapi awak kebaikan orang itu awak balas dengan kejahatan. Nah, ini zalim ini. Tapi ada orang dia berikan kebaikan, kemudian kebaikannya itu dibalas dengan kezoliman, padahal kezoliman yang dibuat orang sama dia itu dia mampu untuk membalas. Ada kekuatan dia, ada kemampuan dia untuk membalas, tapi dia lebih memilih diam dan tidak untuk membalas. Dan hebatnya dia lebih memilih untuk memaafkan. Inilah orang yang mulia itu tadi. Dia berbuat baik, tapi kebaikannya dibalas dengan kezoliman. Dia punya kekuatan untuk membalasnya, tapi dia lebih memilih diam dan tidak untuk membalas, malah lebih memilih untuk memaafkan. Inilah orang yang mulia itu, Pak. Inilah orang yang mulia itu. Maka yang mau kita cari sekarang apa? Kan mulia, kemuliaan. Dan tanda-tanda orang yang menang setelah melewati Ramadan itu siapa dia? Itulah salah satunya. Orang yang dizolimi, tapi dia mampu punya kekuatan untuk membalas, namun dia memilih untuk tidak membalas, malah dia mampu untuk memaafkan. Inilah orang yang menang sebenarnya setelah melewati Ramadan itu. Maka yang diperbaiki hati, ini yang diperbaiki. Maka keistiqomahan itu akan mengefek kepada kalbu kita. Kalbu yang baik akan ngefek, akan berpengaruh kepada perilaku dan perbuatan kita. Karena baik buruknya kelakuan seorang hamba itu tergantung kepada hatinya. Hebat pun pakaiannya, panjang pun jenggotnya, tapi maaf, kalau hatinya tak elok, maka takkan eloklah kelakuan. Walid nak Dewi boleh, ketipu awak sama Kesi. Itu film menampar kita itu. Betul. Jadi hari ini kita seperti itu. Kita mau jadi orang yang menang. Kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan rahmatnya. Maka kuncinya tadi dua. Terus memperbaiki diri, terus memperbaiki amal kita. Jangan pernah puas dengan amal ibadah kita. Yang kedua, istiqomahkan di jalan Allah dan rutinkan itu sebagai sesuatu yang harus mutlak kita terus berbuat, sehingga berefek kepada kebaikan, maka rahmat Allah akan datang kepada kita.
Kalau rahmat Allah sudah datang, kemuliaan akan kita dapatkan. Tapi Ustaz, aku ini masa laluku banyak dosa. Aku ini Ustaz, masa laluku banyak kemaksiatan yang sudah ku perbuat, banyak kemaksiatan yang sudah ku jalani. Apakah Allah tetap memberikan kemuliaan? Tengok ujung ayatnya. Kata Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penyayang. Allah itu pengampun, Allah penyayang. Sebesar apapun kemaksiatan yang sudah kita lakukan, seluas apapun dosa yang sudah kita berikan, maka yakinlah kalau kita istiqamah dengan kebaikan, Allah akan ampunkan dan Allah akan sayangkan kita. Tidak ada kata terlambat untuk terus berbuat menjadi lebih baik. Maka jangan sampai dengan nikmat hidup yang hari ini Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba Allah yang kufur. Tetaplah kita beribadah, tetaplah kita istiqomah dengan kebaikan. Hari ini jangan sampai kita jadi hamba Allah yang lalai dari kewajiban kita akan perintah Allah. Hari ini kenapa banyak orang yang lalai? Karena Allah tak menunjukkan sebab dari apa yang dia perbuat. Kalau ditunjukkan dosa kita, Pak, ketika kita buat satu kejahatan, ditunjukkan Allah balasannya satu aja. Umpamanya kalau kita buat dosa, ditunjukkan Allah, dikasih tanda hitam, maka hitam pekatlah muka kita nih, Pak. Hitam pekatlah badan kita nih semua, karena dosa yang kita perbuat. Tapi Allah tidak mau tunjukkan itu. Banyak pun dosa kita, banyak pun kemaksiatan kita, tapi Allah tetap tutup aib dalam diri kita. Itulah tanda sayangnya Allah sama kita. Itulah kenapa hari ini Allah sayang dengan kita. Allah itu tetap menjaga aib kita. Tapi kadang-kadang kita pula yang tak tahu diri dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hari ini nasihat subuh ini menjadi orang yang terus hijrah, menjadi orang yang terus istiqomah, mendatangkan kebaikan dan rahmat Allah dalam kehidupan kita, sehingga kebermanfaatan dan kemuliaan akan kita raih, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Itulah doa yang setiap saat selalu kita ucapkan, yang kita panjatkan, munajatkan kepada Allah. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan dunia, kita minta kebaikan akhirat, dan kita minta dibebaskan dari azab api neraka. Kuncinya dengan apa? Dengan terus jangan pernah sombong dengan amal kita, melainkan terus memperbaiki amal kita dan istiqomah dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah kebaikan dunia dan akhirat akan Allah berikan kepada kita. Sekalipun masa lalu kita adalah orang yang ahli maksiat, tapi ketika kita lazimkan dalam hati kita sifat ihsan. Apa ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika ibadah kita seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tak nampak Allah, kita yakin Allah nampak akan kita, maka yakinlah kemuliaan itu pasti akan kita dapatkan. Kalau sudah kemuliaan kita dapatkan, maka kita akan diakui sebagai orang yang menang. Yang menang dalam hal apa? Melawan hawa nafsu dunia yang kadang-kadang mampu melalaikan kita kalau kita ini bakal kembali kepada asal kita, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, itu aja mungkin Bapak Ibu yang jadi nasihat buat kita semua. Tetap istiqomah ya Bu ya. Bu, tetap ngaji ya, tetap ngaji. Insya Allah ngajinya akan berpengaruh dalam kehidupan. Harus ada bedanya ya Bu, yang nggak ngaji sama yang ngaji ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, bergaya sesuai kemampuan aja. Dengar Bu, gak usah kita gara-gara kita ingin dipuji, kita paksakan diri kita di luar kemampuan kita. Allah gak suka, Nabi gak suka yang model begitu itu. Lebih bagus kita biasa-biasa saja, tapi amal ibadah kita luar biasa, daripada kita terlihat hebat tapi sebenarnya kita tak tahu apa-apa. Ini yang bahaya. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini jadi manfaat, ini jadi kebaikan buat Bapak Ibu, serta menjadi kebaikan bagi saya yang menyampaikan. Terima kasih. Mohon maaf
Insyaallah kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sehat-sehat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kemarin lebaran saya tidak sempat kemari. Saya minta maaf ya. Sehat-sehat buat kita semua. Ini keluarga saya di Tiban, banyak orang Medan, luar biasa ya. Saya titip kalau di perantauan ini elok-eloklah paregan. Ya, elok-eloklah kita orang Medan di perantauan ini. Jangan awak pula Panggaron. Panggaron kan sok paten. Ada tamu awak tapi sok paten tak boleh. Tamu tuh harus mengikut maunya tuan rumah, kan gitu kan. Apa yang dikasih tuan rumah itu aja kita nikmati, cuman air aja. Tak boleh itu. Nah, itu namanya tak bersyukur. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah wa khususan fi biladina ya Allah, biladul Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya